Guys, jadi let's talk about what happened today ya. Mari kita bahas apa yang terjadi hari ini sambil kita hapus make up yang tidak ada. Sebenarnya nggak kelihatan sekali ini ada make upnya ya. Karena kita cuma pakai foundation, pakai apa namanya? Cuma pakai ini foundation padat, maskara, sama lip gloss. Udah. Jadi hari ini kita udah nikah secara resmi, secara negara. Ya, jadi I'm officially now as a wife dari seorang suami yang berasal dari Denmark. Wow. Jadi hari ini kita udah nikah secara resmi di salah satu pulau, namanya tuh pulau ini terkenal dengan wedding ya. Jadi orang-orang bilang wedding island, namanya tuh Ero. Nah, kita nikah di sana. Untuk proses nikahnya itu cuman 5 menit. Like really 5 menit aja. Itu ya, tapi proses untuk dapet ini, nikahan ini, itu yang lama. Jadi sebelum kita boleh pergi ke KUA inilah, komuni ini kan, kita harus ngajuin kayak syarat kelayakan untuk menikah. Karena untuk layak menikah di Denmark itu ada beberapa syarat. Contohnya kayak punya tabungan, punya rumah sendiri atau tempat tinggal sendiri yang per orang itu setidaknya 20 meter, 20 square meter gitu kan per orang. Jadi punya rumah yang ada standarnya gitu, punya apartemen atau apa tempat tinggal istilahnya. Tidak menerima bantuan sosial atau apa gitu kan. Apalagi nikah dengan beda negara kayak gini. Terus abis itu kalian juga harus benar-benar pas apply-nya itu jelasin secara detail gimana ketemunya, apakah sinkron penjelasan saya dan penjelasan suami saya. Kayak itu kita nggak ada yang interview ngomong, nggak ada, cuman harus ngetik kan, diketik caranya. Jadi ke story kita pas pertama ketemu di kapan, dan harus sinkron tanggal berapa kita ketemu, tanggal berapa mulai berpacaran, kayak punya status, terus berapa kali ketemu dalam setahun kayak gitu. Terus abis itu berapa sering ketemu, dan bukti pernah ketemu, bukti tiket, bukti boarding pass, pokoknya sedetail itu. Dan itu biasanya kalian dapat setelah semua detail apa ya yang mereka minta tuh kalian sudah ada, terus kalian apply. Nah, apply-nya ini sekali apply itu bayarnya 2.100 Danish Krone. Itu kayak sekitar 5 jutaan sekali apply, 5 juta. Nah, kalian bayar, kalian apply. Nah, itu semua foto paspor kalian dari depannya, dari hijaunya tuh kalau kita orang Indonesia ya, dari cover depan sampai cover belakang, per lembar bolak-balik semua harus detail. Dan itu biasanya prosesnya tuh 5 sampai 6 hari jam kerja. Di sini mereka kerja 5 hari per 1 minggu ya. Jadi kalau kalian apply hari Rabu misalnya, nah hitunglah itu, nggak usah dihitung Sabtu minggunya karena di sini orang libur kan. Jadi minggu depan dah kalian dapat itu kan. Nah, kalau seperti kasus saya nih, dokumen nggak lengkap. Bukan nggak lengkap sih, cuman paspor saya kemarin di fotonya tuh kurang bagus. Padahal itu ya, foto paspornya itu menurut kita sudah bagus, tapi menurut mereka belum bagus karena benar-benar kalau untuk paspornya tuh harus sedetail mungkin. Ujung-ujungnya tuh harus kelihatan ya, ujung-ujungnya harus kelihatan. Salahnya kita di sini tuh ambil fotonya tuh karena kita pegang kan, jadi kita otomatis nggak ngambil yang di jari kita kan. Nah, kepotong ujung dikit itu semua harus diganti. Dan untuk ngegantinya itu kalian harus bayar. Untuk gantinya itu kalian harus nunggu
apa namanya, dalam apa, waiting list untuk dikerjain lagi dokumen kalian itu kurang lebih 6 bulan. Ya, sudah gitu kan. Jadi kalau orang-orang yang kayak kita nih, kepepet semua, serba kepepet, itu sudah dakdik dukder, udah kayak ini 50-50 sudah bakal menikah apa enggak, karena ya itu. Terus habis itu waiting listnya 6 bulan ya, kurang lebih 6 bulan, karena mereka ngambil yang dari tahun lalu, masuk antrian dari tahun lalu kita jadinya tuh. Nah, kalau kalian kepepet kayak kita nih orang-orang yang kepepet ya, yang semuanya serba mau cepet ya, akhirnya kita harus apply ulang. Karena nggak mungkin kan mau nunggu selama 6 bulan, berarti itu artinya saya harus balik lagi ke Indonesia, nunggu visa lagi, nunggu bisa apply visa lagi. Itu untuk saya apply visa lagi itu selama 6 bulan baru saya bisa apply visa lagi untuk keluar ke Schengen area. Jadi nggak mungkin sudah ya. Terus akhirnya kita apply ulang tuh bayar lagi ya, nggak, di sini nggak ada yang gratis ya, bayar lagi, nunggu lagi tuh. Oke, kita sudah apply ulang, ternyata dokumen yang pertama itu sudah di approve guys, sudah di approve, foto paspor kita udah di approve. Tapi di sini orangnya kayak fair-fairan gitu ya, kayak karena kita sudah di approve, terus dokumen yang baru sudah di approve, walaupun kita udah bayar, kita balikin uang kita yang apply yang kedua kalinya, karena kita bilang kan ini urgent. Jadi di sini tuh harus kalian benar-benar mention urgent, kayak ini bener-bener urgent ya, penting banget, harus selesai 2 minggu baru lebih difokusin gitu. Kalau nggak gitu mereka ya udah taruh di waiting list terus gitu. Terus harus rajin juga ngecek email ya, karena kalau kalian skip email dikirim hari ini terus kalian baca besok, udah kalian kehilangan waktu 1 hari 2 hari. Itu penting banget di sini ya. Terus itu ngurusnya semua itu kita ngurusnya sampai sebulan ya, tepat kita ngurusnya itu tanggal 5. Dan setelah kalian sudah dapat surat kelayakan untuk menikah, baru deh bisa daftar ke komunnya. Itu kan menurut saya itu KUA lah ya, atau apalah itu namanya, kita bilang KUA aja ya, baru kita bisa daftar. Nah, kalau sudah daftar, kalian ada waiting list lagi. Sudah dapat waiting list di paper yang orang approve kita untuk kelayakan menikah, terus waiting list lagi. Nah, tapi waiting listnya kalau di Wedding Island ini, di Aero ini, nggak selama yang di tempat lain, yang di Denmark. Kayak Aero ini salah satu dibilang Wedding Island itu karena dia prosesnya cepat. Jadi sehari itu bisa kalian apply sekarang, minggu depan udah bisa nikah gitu di sana. Jadi mereka gesit lah istilahnya, karena mereka kayak jual ini pulaunya ini untuk orang nikah dari beda-beda negara, beda-beda international marriage gitulah mereka ya. Dan itu semua prosesnya lama ya, sebulanan kita ya untuk proses itu. Setelah kita dapat approve, sudah layak menikah, sudah approve dari KUA-nya, nah kita harus datang sehari sebelum nikahannya untuk verifikasi data. Datang ke sana, kalian tahu berapa lama? Cuman dicek paspor doang, cuman 2 menit, mungkin kurang, nggak mungkin lebih, nggak ada 5 menit pokoknya. Cuman datang, dia buka, fotokopi, terima kasih, sampai ketemu besok. Ya, pas hari menikahnya, kita pikir bakal ada apa gitu ya, enggak. Jadi kalian duduk nunggu, karena ada boot schedule-nya juga ya, schedule bootnya juga kan. Dan sudah nunggu gitu, nanti kalian dipanggil namanya, masuk ke ruangan, dibacain bla bla bla, kamu terima ini dan itu, bilang I do, udah selesai, tanda tangan, selesai. Jadi di dalam ruangan itu cuman 5 menit. Amazing Denmark ya, nggak ada kita tepuk-tepuk sakinah atau apa, cuman bilang pasang cincin, I do, oke, kamu husband and wife sekarang, sudah selesai, cheers. Terus mereka foto sekali, cekrek, sudah, terima kasih, ini sertifikat kamu, bye bye, congratulations
Gitu dia ceritanya hari ini.